Jagat hiburan internasional kembali dihebohkan. Rumor kematian Kris Wu tiba-tiba meledak di media sosial dan bikin publik bertanya-tanya, benarkah mantan idol ini meninggal di penjara atau hanya sensasi yang disebarkan tanpa bukti? Beberapa hari terakhir, media sosial mendadak heboh setelah rumor mengejutkan menyebar sangat cepat. Kris Wu dikabarkan meninggal di dalam penjara. Rumor itu menyebar tanpa henti, muncul di berbagai platform, dari Twitter, TikTok, hingga forum-forum gosip luar negeri. Banyak yang kaget, banyak yang panik, dan tidak sedikit pula yang langsung percaya tanpa mengejar kebenarannya. Gelombang spekulasi makin besar ketika muncul sebuah video dari seseorang yang mengaku mantan narapidana. Orang ini mengklaim bahwa ia pernah satu sel dengan Kris Wu dan menyebut bahwa mantan idol itu tewas karena tidak menuruti permintaan sebuah geng di penjara. Tidak berhenti di situ saja, rumor itu berkembang liar hingga menyentuh tuduhan ekstrim seperti perdagangan organ. Semuanya terdengar seperti plot film kriminal, namun sayangnya banyak orang terlanjur percaya. Karena isu makin membesar, akhirnya pihak berwenang turun tangan. Pada 16 November 2025, kepolisian Jiangsu mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan informasi tentang kematian Kris Wu adalah kabar palsu. Singkat, tegas, dan jelas, pernyataan ini sekaligus mematahkan seluruh rumor yang sedang panas beredar. Polisi juga menambahkan bahwa tidak ada satupun bukti yang mendukung klaim kematian tersebut. Artinya, semua cerita yang viral itu hanyalah hasil rekayasa, dibuat tanpa dasar dan sengaja disebarkan untuk memicu kehebohan. Menariknya, ini bukan pertama kali isu kematian Kris Wu muncul. Menurut laporan, isu seperti ini sudah terjadi 3 kali sejak ia mulai menjalani masa hukumannya pada tahun 2022. Setiap kali viral, setiap kali pula dibantah. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi Kris Wu sekarang? Kris Wu saat ini masih menjalani hukuman 13 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus kekerasan seksual. Rincian hukumannya yaitu 11 tahun 6 bulan untuk kasus pemerkosaan, 1 tahun 10 bulan untuk tindakan seksual yang melibatkan pengumpulan orang. Setelah menjalani seluruh masa tahanan, Kris Wu dijadwalkan akan dideportasi ke Kanada, negara asalnya, sesuai prosedur hukum di Tiongkok. Pihak kepolisian menyampaikan jika ada pembaruan mengenai kondisi atau status hukum Kris Wu, semuanya akan diumumkan melalui saluran resmi, bukan dari akun anonim atau rumor yang tidak jelas sumbernya. Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya hoaks dapat menyebar, terutama jika menyangkut tokoh besar atau kontroversial. Apalagi di era media sosial, satu klaim tanpa bukti dapat memicu reaksi publik yang luar biasa. Padahal hoaks seperti ini tidak hanya berpotensi merugikan keluarga dan orang terkait, tetapi juga memicu keresahan masyarakat, menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi resmi, dan menciptakan bias negatif yang sulit dikendalikan. Namun kejadian ini kembali menjadi pengingat bahwa dunia digital memang bisa berisik dan satu kabar palsu saja bisa menimbulkan drama besar. Dan itulah rangkaian lengkap dari isu viral kematian Kris Wu yang ternyata cuma hoaks belaka.